Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Amin. Makin berdiri, mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Apa kabar kepada semua? Senyuman yang terbaik pada pagi hari ini. Kayaknya belum senyum. Kasih yang senyum yang terbaik sekali lagi. Tuh, ya, pada senyum. Oke. Senyum. Kemajuan tidaklah mungkin tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak bisa mengubah pikiran mereka tidak bisa mengubah apapun. Ya, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Amin. Perubahan adalah hukum kehidupan. Tanpa mau mengubah cara berpikir sesuai kebenarannya, dapat dipastikan kehidupan akan rumit dan penuh penderitaan, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti biasa, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Bisa berikan senyuman kiri kanan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Senyuman yang terbaik di hari Minggu ini. Ya, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mengucap syukur buat segala hal yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami dapat diberikan kesempatan untuk beribadah. Kiranya Kau kuduskan, sucikan kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga seturut kehendak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bawa setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Yesuslah yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bawa pujian. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu di setiap ungkapan hati kami Tuhan. Bagiku kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Yesus yang terindah. Kami bersyukur Tuhan. Segenap hati kita berkatakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu
Ini setiap hati kami Tuhan, sebab kami tahu hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami. Yesus, Kau terindah. Kami bersyukur Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh kita mau katakan ini seluruh hidup kami. Inilah persembahanku untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya. Engkau yang terindah, Engkau yang terindah. Ungkapan hati kami di hadapan Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku Tuhan, sebab kita tahu Yesus Kau yang terindah. Haleluya. Kerinduan hati kami menyenangkan-Mu. Hati kami memuji memuliakan nama-Mu, sebab kami tahu Engkau yang terindah. Haleluya. Penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu di tempat
bagimu Yesus. Ini setiap penyembahan kami Tuhan. Ini setiap kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan. Glory, glory bagimu. Kita percaya Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berikan salam satu sama lain. Katakan, Tuhan Yesus baik bagimu dan baik bagiku. Amin. Amin. Kita mau bersorak-sorai lagi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara siap? Amin. Sama-sama angkat tangan di kepala ya. Sama-sama ya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Membawa hatiku, membawa hidupku.
mau memuji nama Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Katakan Tuhan teramat baik. Katakan di samping kiri kanan. Kalau perlu keluar dari kursi. Ya. Sebab dia baik. Sebab engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Sorakan haleluya. Haleluya. Memasuki rumahnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya itu selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya itu selamanya. Yang percaya Tuhan baik, sorakan haleluya. Mari sama-sama kita katakan lagu ini. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya Tuhan. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Yesus. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya Tuhan selamanya. Berikan sorak-sorak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersyukur pada hari ini kita bisa ada di tempat ini, amin. Karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia mencintai kita, dan kita sebagai anaknya juga kita harus mencintai Dia, amin. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Even di dalam titik terendah kita, Dia akan menarik kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan membawa kita kepada kebenaran. Amin. Mari Tuhan, bersyukur. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
Kau tak menyerah akan hidupku. Kau bukti caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah
tidak pernah terduga jalanmu. Biar Kau menyentuh setiap hati kami. Bahkan pada pagi hari ini, sampai Kau menjamah bagian roh kami ya Tuhan. Karena tanpa roh kami dijamah oleh Tuhan, tidak akan pernah terjadi perubahan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika bagian roh kami kuat, maka kami akan sanggup menghadapi segala tantangan, baik itu secara jasmani maupun secara jiwani. Beri kami pengajaran supaya kami memperhatikan batiniah kami lebih daripada sekedar jasmaniah kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan pewahyuan pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan persekutuan yang indah di dalam Engkau, jamahan tangan kasih-Mu. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar hati nurani kami menjadi peka, menjadi sensitif, sehingga pembelaan-Mu kuat atas hidup kami. Malah kami masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan dan segala kebenarannya. Hamba-Mu berdoa, biar pemberitaan firman Tuhan boleh menjadi berkat buat bagi setiap kami, bahkan bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Sampaikan Tuhan Yesus, sampaikan Roh Kudus. Kami semua siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Semua kita yang bergairah berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Haleluya. Apakah kita siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan judul khotbah saya hari ini, Inside Out. From inside out, dari dalam keluar. Itu kekristenan, ya. Kekristenan itu inside out. Tetapi kalau agama itu adalah outside in. Ingat baik-baik ya. Jadi kekristenan itu bukan agama, tetapi gaya hidup yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kemarin kita membaptis Hendra dan Mimi di belakang. Saya katakan kepada dia, setiap kali kita menerima Tuhan, yang diperbaharui adalah dalamnya. Ya, luarnya tetap sama. Sudah nasib kalau lahirnya pesek, dibaptis tetap pesek, saudara, gitu ya. Saya dulu pengen sekali menjadi orang yang kulitnya putih, sebab orang kulit putih itu pakai pakaian apa saja bagus. Ya, saya pikir saya gosok sama sabun supaya putih sebentar, habis itu hitam lagi. Saya pikir ketika dibaptis keluar jadi putih, ya, sama aja. Sampai sekarang pun juga tetap hitam. Orang bilang hitam manis, tapi sekarang tambah tua, hilang manisnya, tinggal hitamnya. Nasib itu, saudara, ya. Tetapi kalau kekristenan itu rohnya yang diperbaharui, Hendra, apa namanya, Mimi, saya ulangi. Karena Tuhan selalu mulai dari inside, dan Dia mengerjakan sesuatu di dalam kita sampai keluar sesuatu yang baik. Yang Dia rubah adalah di dalamnya. Perhatikan dengan saya Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Matius 5 ayat 20 berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu. Ini pakai kata keagamaan, saudara. Padahal ayat ini terjemahan aslinya itu kebenaran, ya. Perhatikan, kalau hidup kebenaranmu itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memperhatikan apa yang di dalam, yang diubah di dalam. Kenapa yang di dalam? Yang di dalam itu yang sudah rusak karena dosa. Dan ketika Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan keselamatan dalam Yesus, yang dibentuk yang di dalam, supaya yang di dalam kembali seperti rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan satu statement yang menurut saya ini penting buat kita sekalian. Realita bahwa yang di dalam hidup kita itu jauh lebih penting daripada yang ada di luar. Kekristenan itu harus memahami bahwa yang di dalam itu jauh lebih penting daripada yang di luar. Di dalam itu apa kok? Yang di dalam kita itu apa? Ya,
Saudara, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama adalah daging. Itu yang paling besar. Kemudian di dalamnya ada lingkaran yang namanya jiwa. Daging ini ada 3 fungsi. Pertama seks, yang kedua makan, yang ketiga defense. Ya, makanya kalau orang itu tidak cocok dengan yang kita suka, pasti kita akan melawan, saudara. Itu fungsi akan daging kita akan dipuaskan ketika seksnya dipuaskan. Saudara kayaknya nggak percaya, ya sudah. Bisa dipuaskan kalau makannya dipuaskan. Saudara kalau makan basi, saudara pasti marah-marah. Tapi kalau makan enak, walaupun saudara nggak tahu, pasti micin yang banyak. Ya, ada satu teman berkata masakannya itu loh enak, wah enak. Saya kaget saudara. Ternyata untuk enaknya dikasih micin 1/2 kilo, saudara. Nasinya dikasih micin 1/2 kilo. Saudara kenapa saya kasih pakai micin? Dikarenakan coba jadi enak. Enak. Di dalam daging 3 fungsi itu kalau terpenuhi, saudara pasti akan puas daging saudara. Makannya dipenuhi, seksnya dipenuhi, kemudian defense-nya dipenuhi. Orang tuh nggak mau kalah selalu. Ya, nggak pernah. Tapi perhatikan, nanti saudara akan dirubah Tuhan kalau saudara memperhatikan di dalam. Yang kedua itu namanya jiwa. Ada pikiran, ada kehendak, ada apa namanya? Apa sih? Perasaan. Wih, itu akan dipuaskan jiwamu kalau perasaannya diobrak-abrik menjadi enak. Pak Iwan suka obrak-abrik perasaan. Kalau perasaanmu disukakan, wih bahagia. Kalau keinginanmu dituruti, itu bahagia sekali. Kalau keinginanmu dituruti, itu bahagia sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang bagian paling dalam itu namanya roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, yang bagian roh ini sudah rusak ketika dosa masuk. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini, itu yang sebetulnya Tuhan mau. Karena kalau bagian roh ini saudara kuatkan, dan saudara menjadi orang yang manusia rohnya kuat, saya jamin saudara akan menghadapi tantangan apapun. Akan kuat. Tuhan. Katakan kuat. Tapi kalau rohnya ini lemah, saudara mau kaya kayak apapun, saudara sukses kayak apapun, saudara senang kayak apapun, saudara. Tetapi ketika masalah datang, pasti saudara akan mengalami satu ketidakbahagiaan. Karena di bagian hidup manusia ini ada satu rongga, yaitu rongga roh, yang hanya bisa diisi untuk kepuasannya, yaitu oleh Tuhan sendiri. Kalau ini kan lebih dalam lagi. Maka saudara dan saya harus memperhatikan bagian dalam saudara, yaitu bagian batiniah saudara. Bangun itu di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Jauh lebih penting. Katakan jauh lebih penting daripada ada apa yang ada di luar. Kualitas yang di dalam ini yang akan menunjukkan kalau saudara ini anak Tuhan. Ya. Persoalan masalah pasti akan datang ketika saudara dipencet, yang keluar itu loh saudara, yang akan menunjukkan bahwa Tuhan itu memerintah di dalam hidup kita. Kalau saudara tidak perhatikan akan hal itu, dengan hal-hal yang kecil saja, saudara pasti akan mengalami kekalahan. Itu sebabnya saya mengajak semua saudara hari ini, ayo coba kita mulai konsentrasi tentang rohani kita. Tidak ada penghakiman salah satupun di tengah-tengah kita, tapi kita perhatikan, kita konsentrasikan kehidupan kita ini. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, mana lebih mudah, membenci atau mengasihi? Apa jawaban saudara? Kalau saya tanya kepada saudara, ya anggota komsel, makanya sering-sering komsel, saudara. Kalau saya tanya kepada saudara yang tidak suka komsel, yang suka komsel juga boleh jawab sih. Mana lebih mudah, membenci atau mengasihi? Saya tanya mana lebih mudah, bukan mana lebih baik. Mana lebih mudah, membenci atau mengasihi? Jawab. Wih, sekarang ini anggota komsel semua. Kalau saya tanya kepada saudara, jawabannya itu. Tapi kalau saya tanya kepada orang di luar sana yang tidak mengenal akan Tuhan, jawabannya pasti lebih mudah untuk membenci. Kenapa? Karena bagian dalamnya
itu belum dijamah oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, seharusnya mengasihi, mengampuni itu jauh lebih mudah daripada kita ini membenci, iri hati, dengki. Karena yang di dalam ini seharusnya sudah semakin hari semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Dan ini sebetulnya menentukan kelebihan kehidupan orang-orang yang percaya. Amin. Yang bagian dalam namanya roh. Ada 3 fungsinya. Yang pertama, fungsinya adalah persekutuan. Hanya manusia yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, makhluk yang lain tidak bisa. Persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu adalah fungsi roh. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita ini boleh melakukan aktivitas apa saja, tapi kalau tidak dilakukan dengan roh, nggak akan mengubah hidup kita. Ya, kebaktian jalan terus, pelayanan jalan terus, tapi kalau tidak sampai menyentuh roh kita, saudara, tidak akan pernah ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Ya. Persekutuan yang kedua itu fungsinya memberi pewahyuan. Ya. Saudara pernah ngalami begini kan? Buntu. Ya. Saudara termasuk orang pinter. Saudara termasuk orang berpengalaman dalam hidup, umurnya juga sudah 40 tahun ke atas, tapi tiba-tiba menghadapi persoalan buntu. Nggak ada jalan keluarnya. Gitu ya? Buntu. Di Amerika itu pernah terjadi krisis ekonomi. Ya. Krisis ekonomi di mana orang duitnya sulit keluar, saudara. Ya. Nah, satu kali terjadi panen. Panennya panen kacang. Gitu. Panen kacang tidak bisa dijual, orang nggak mau mengeluarkan uang, numpuk banyak sekali. Jadi petani Amerika ini mengalami satu hal yang sedih. Ini panen ini sudah hampir busuk ini, kacangnya bertumpuk-tumpuk tidak laku, dijual sangat murah. Mereka kebingungan luar biasa, krisis ekonomi, sampai ada seorang kulit hitam, orang anak Tuhan, dia teriak sama Tuhan gini, gimana caranya? Kacangnya yang berbusuk, tolonglah kami Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih pewahyuan, kacang diolah menjadi selai kacang. Bahasa Inggrisnya apa? Peanut butter, siapa yang suka? Weh, semua kita suka. Yolah, jadi peanut butter yang terkenal sampai hari ini. Salah satunya jadi menu kita satu kali ya. Pagi-pagi ya, peanut butter enak. Itu namanya pewahyuan. Di-drop. Jadi sesuatu yang luar biasa sampai hari ini. Nah itu pewahyuan. Peanut butter itu hasil pewahyuan. Jadi kalau saudara makan peanut butter, saya bukan CEO-nya saudara ya. Kalau saudara makan peanut butter, itu produk hasil pewahyuan. Ya, kadang kita juga gak bisa dengan pengetahuan kita. Nah itu fungsi roh. Gak bisa dengan pikiran, dengan perasaan, dengan jiwa, gak bisa. Ditangkapnya ketika roh anak Tuhan mendapatkan drop pengetahuan. Pengetahuan yang tidak didasarkan dari ilmu yang kita pelajari, tapi didasarkan dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Fungsi yang ketiga yaitu hati nurani. Coba bicara sama saya, hati nurani. Pertanyaan saya, hati nuranimu tumpul atau tidak? Atau hati nuraninya kenceng? Hati nurani itu untuk membedakan ini, saudara, mana kehendak Tuhan atau bukan. Lagi mau ditipu atau tidak. Gitu. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna. Itu fungsi hati nurani. Nah anak Tuhan kalau hati nuraninya kuat, saudara, kalau mau ditipu ketahuan. Saudara pernah gini tak? Dek. Ingat suami, suamiku lagi nyeleweng ini mungkin. Pernah gak itu? Pernah gak? Ya bagus, suami saudara baik-baik semua. Ya, suami di luar itu.
Atau saudara ketika mau apa bisnis, orang nggak baik nih, orang nggak baik nih, orang nggak baik nih. Itu namanya hati nurani. Sehingga bisa membedakan mana yang Tuhan mau dan yang Tuhan tidak mau. Bisa membedakan mana rumah sendiri, mana rumah orang lain. Bisa membedakan uang punya kita maupun uang punya orang lain. Kita beberapa kali pergi ke Phillip Island ya Pak ya. Ke Phillip Island Pak. Ada apa di sana? Penguin, bocil, lucu. Menurut saya sih ratusan ribu. Banyak banget. Ada yang pernah ke Phillip Island? Semua ya. Bener enggak? Penguinnya bagus. Yang hebat adalah si penguin itu tahu di mana dia tinggal. Itu. Saudara kan lebih hebat dari Phillip Island. Lebih hebat dari si penguin. Yang belum pernah ke Phillip Island, pergilah sekali-kali. 2 hari perjalanan juga nyampe lah ya. Itu ya, di Phillip Island itu penguinnya kecil-kecil, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tahu di mana rumah. Saudara kayaknya nggak percaya. Saya sudah tanya kok. Kita berapa kali Mas? 2-3 kali lah ya ke sana ya. Lucu, seneng. Ini pada mau kemana sih? Udah begitu tahu rumahnya masuk bluk. Masuk bluk. Nggak gini, bluk keluar lagi. Salah nggak? Masuk tahu. Tahu ketemu sama istrinya. Tahu ketemu sama anak-anaknya di situ. Nah itu sebetulnya hak seperti itu tuh hati nurani yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita tidak perhatikan, saudara, lama-lama jadi tumpul. Saudara ingat kan? Si Salomo itu tumpul akhirnya, walaupun dia jagoan luar biasa. Tapi coba perhatikan, saudara. Yang pertama, kita perhatikan fungsi roh itu, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Ya? Saya percaya hanya manusia yang mempunyai kesanggupan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya manusia itu bisa diubah hidupnya. Ketika apa? Ketika Tuhan menyentuh akan rohnya. Saya encourage semua kita di dalam beribadah kepada Tuhan jangan berhenti kepada teriakan-teriakan jasmani, teriakan-teriakan jiwani. Tetapi saudara, perhatikan sungguh-sungguh dalam ibadah kita itu sampai roh kita itu menyentuh di dalamnya. Makanya banyak anak Tuhan itu tidak berubah hidupnya karena apa? Dari waktu ke waktu dia datang ibadah kepada Tuhan hanya dengan skillnya, hanya dengan kedagingannya, hanya dengan jiwanya. Saya berkata kepada saudara, kalau saudara skillful di dalam melayani Tuhan, itu sudah setengah urapan. Gitu ya. Nggak usah latihan, nggak main bagus. Perasaan orang terkena, merinding gitu ya, merinding. Apalagi kalau lampunya dimatikan. Gitu, pemain gitar kita. Siapa? Fedi. Merinding saudara. Tetapi nggak mubah hidup. Nanti keluar juga sama, persoalannya berat lagi. Kita khawatir lagi, kita takut lagi. Kenapa? Karena yang disentuh hanya tubuh dan jiwa. Saya senang sih, ya. Coba kita sekarang pemain musiknya komplit begitu ya. Itu kalau dikasih kesempatan semua skill. Ya, saya bilang sama Jess, kalau kamu main drum, ketika semua pemain musik disuruh berhenti, hanya kamu yang main drum, ya, jangan main tempo, itu sudah biasa. Main apa Pak? Main robel. Gitu. Yang bisa menurut saya baru si Jess di sini. Orang nyanyi di robel. Wih, pasti keren Jess. Ya senyum. Jadi nanti saudara, kalau pemimpin pujian suruh semua musik berhenti dan dia main, nanti dia lagi performance di hadapan Tuhan. Tetapi kalau tidak sampai kepada jiwa, kepada roh, kepada batiniah kita, saudara pulang juga sama saja, nipu jalan terus.
Ya, melakukan dosa jalan terus, takut juga takut terus, khawatir juga takut, khawatir terus. Kenapa? Karena yang dijamah cuma tubuh dan jiwa. Saudara jangan puas dengan perindang-perinding di tempat ini. Perindang-perinding bahasa Inggrisnya apa? Gitu. Ya. Saudara, aduh luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa di sana nih. Oh, kita tepuk tangan buat nama. Enggak apa-apa. Kita juga suka yang seperti begitu kok. Ya. Saya tidak anti yang namanya lampu. Saya tidak anti apa yang namanya tarian. Saya tidak anti. Tapi kalau kita menyentuh roh kita, nggak jadi berubah. Yang pelit juga pelit terus sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Tetapi kalau rohnya dijaga, sudah akan mengalami perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya fungsi roh kita itu bisa bersekutu dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Saudara kayaknya nggak yakin. Coba kita lihat Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23 dan 24. Yohanes pasal yang keempat, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dengan apa? Jiwa dan tubuh. Bukan dengan roh dan kebenaran. Itu kan dalam. Makanya saudara, mari kita konsentrasi bagian dalam kita. Don't waste your time. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Kita itu minta gitu ya, dirubah bagian roh ini lo tolong Tuhan. Saudara, kalau Tuhan menjamah hidup kita, pasti hidupmu berubah. Dari takut menjadi berani, dari lemah menjadi kuat, dari susah menjadi berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Sulit kan? Hidup akhir-akhir ini kan sulit kan? Saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita bangun manusia kita, ya kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan, itu kita bangun luar biasa, maka kita akan mengalami sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya persekutuan dengan Tuhan itu adalah desainnya Tuhan. Tuhan mendesain kita ini bersekutu dengan Dia. Itu sudah jadi desain. Bersekutu di dalam roh itu desainnya Tuhan. Katakan desain. Kalau sudah didesain, di situ kita akan mengalami kepuasan hidup. Yang kedua, bagian yang kedua adalah pewahyuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pewahyuan tadi saya sampaikan kepada saudara itu berbeda dengan pengetahuan yang kita pelajari. Ya, saya bisa saja khotbah dengan pengetahuan saya yang saya pelajari di sekolah Alkitab. Kan gitu ah. Saya bisa saja belajar dengan ahli bahasa sehingga saya bisa memberikan kata-kata yang bagus. Saudara kita Fendi kata-katanya bagus. Ya. Dia kalau menyusun kata bagus. Ya. Dia cocok jadi gembala. Ya, kalau dia ngirim sesuatu ke saya, dia kata-katanya bagus. Saya temukan lagi hari ini tadi Ibu Yurika itu kata-katanya bagus. Dia bikin kata-kata bagus, gaya bahasanya bagus. Ya, bahasanya tuh bagus. Saya kurang bagus. Tapi menurut saya masih lebih bagus dari istri saya. Kenapa? Terbukti kalau bikin surat, dia minta saya yang bikinkan suratnya. Pas ini saya bikin ya, draftnya. Saya bikin kurang bagus. Sesuai dengan maksudnya, saya bikinkan draftnya. Dia berkata, yes. Apalagi kalau minta izin ke pekerjaan, minta izin ke mana, dia bikin draftnya. Oh, kamu maksudnya gitu. Saya bikin draft, ya lebih bagus. Gitu. Saya bisa mengatur dengan yang bagus. Saya bisa belajar, saudara. Saya bisa. Tetapi kalau sampaikan itu hanya untuk sebagai satu kepandaian, maka yang transfer juga cuma kepandaian. Gitu. Iya kan? Yang saya transfer hanya knowledge. Yang saudara bisa juga pelajari di sekolah Alkitab. Di depan kita ini ada berapa orang yang sekolahan Alkitab. Saya berkata, Tuhan, saya ini kok mau khotbahin mereka yang lulusan sekolah Alkitab yang model baru, ya.
Tapi saya berkata begini, ya biar mereka sekolah Alkitab pun, saya harus menyampaikan sesuatu yang ilahi di dalamnya. Saya berharap juga mereka yang sekolah Alkitab mengerjakan hal yang sama. Kita bisa kok. Apalagi kita pintar untuk menyusun kata-kata. Bisa. Tetapi buat apa? Punya jemaat yang hanya pintar berkata-kata, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Saya berdoa, yang disampaikan juga harus sesuatu yang dari inside, sesuatu yang kita bisa kerjakan bersama, sesuatu yang Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita. Sebab apa? Sebab itu juga desainnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu didesain bukan untuk pikiran. Firman Tuhan itu bukan didesain untuk perasaan. Walaupun bisa memimpin kita kepada pikiran yang baik, perasaan yang baik, tapi desain orisinilnya firman Tuhan itu didesain untuk rohanimu dan rohaniku. Baru kita mengalami perubahan. Ya, jadi sama juga dengan saudara mendengar firman Tuhan. Kalau hanya dengan pikiran saudara berkata masuk akal, benar. Oh itu yang saya mau tanya dulu. Iya benar. Oh gitu, terus perasaan aduh senang. Apalagi kalau menyentuh hati kita, benar itu. Pulang nanti saya akan beritahu istri saya beritahu suami saya, benar kan firman Tuhan. Itu cuma perasaan. Saudara juga harus sampai Tuhan, buka rohku supaya rohku itu nangkap. Nanti saudara dan saya akan mengalami perubahan di dalam kehidupan. Masih nggak yakin? 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Wajah saudara itu seperti wajah seorang yang ragu-ragu kalau dilihat dari atas. Percayalah sama pendetamu, saudara. Kita sudah menang semalam belajar, saudara ya. 2 Timotius 3:16. Katakan bersama dengan saya 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki orang dan untuk mendidik orang. Itu ilham. Tapi kalau tidak diterima dengan roh, hanya sebagai knowledge, pinter sekali. Buktinya apa? Buktinya ketika di Komsel dikasih Bible quiz, teriak-teriak kita karena kita tahu semua. Ada seorang buta langsung katakan Bartimeus. Padahal kan banyak yang buta. Keren anak di Komsel itu. Ini ada laut besar. Belum dikasih pertanyaannya, sudah jawab Musa. Dan bener lagi. Saudara, itu knowledge. Tetapi yang saya masukkan ini loh, rema ini loh, tulisan yang diilhamkan Allah ini akan sanggup untuk mengajar kita. Katakan mengajar. Kenapa harus diajar? Karena masih kurang ajar. Haleluya. Kita perlu diajar. Kenapa? Masih kurang ajar dari yaitu nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya kepada pemimpin, nggak percaya kepada pelayan Tuhan. Perlu diajar firman Tuhan, memberikan ilham di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa revelation, pewahyuan, ilham itu yang akan memberikan kita jalan keluar atas setiap apa yang kita alami. Ada satu cerita seorang raja di kitab 1 Raja-Raja. Raja itu suatu kali bermimpi. Dia bermimpi, tapi dia nggak tahu arti. Pagi-pagi semua orang pandai yang ada di kerajaannya dikumpulkan semua, termasuk waktu itu ada Daniel. Ini raja namanya Raja Nebukadnezar. Dia gelisah hatinya. Setelah mereka kumpul semua, orang pintar, orang penafsir mimpi, sudah siap mereka dengan buku catatan yang ada. Ditanya sama raja, hei orang pintar, kalau memang kamu pintar, tidak goblok, tolong kasih tahu apa arti mimpi saya. Oh, mereka semua sudah siap. Siap raja, siap baginda. Tapi masalahnya, saya lupa mimpi saya apa. Bingung kan? Tolong sebutkan mimpi saya apa. Yang kedua, tolong artinya apa. Hai orang pintar, kalau kamu tidak bisa, maka aku sebut kamu orang bodoh. Tidak hanya itu, kalau kamu tidak bisa menyebutkannya, maka kamu semua akan kubasmi.
aku binasakan. Ya, sudah termasuk orang pintar karena bodoh. Kalau pada waktu itu kumpulkan, semua menggerutu. Dia yang tidur, dia yang mimpi. Suruh kita kasih tahu mimpinya apa. Semua bingung kan, saudara? Yang mimpi, yang tidur dia, yang mimpi dia. Suruh nebak kita. Andre, saya tadi malam mimpi apa? Ya pasti tidak makan seafood kan? Saudara nggak bisa ditebak-tebak. Kalau salah nebak, penggal kepala. Pak Andri kalau nggak salah nebak, tolong jangan ke gereja sini lagi. Dia berkata, nggak usah disuruh Pak, gua pulang sekarang. Kan gitu saudara. Tapi itu betul saudara. Termasuk ada orang yang namanya Daniel dan teman-temannya. Saudara, kacau suasana pada waktu itu. Daniel bisa nggak nebak mimpinya? Gak bisa. Apa yang dilakukan Daniel? Dia berdoa, Tuhan, ini raja gendeng ini. Dia yang tidur, dia yang dapat mimpi. Suruh kita yang jawab, suruh kita yang nebak mimpinya. Tuhan, tapi kok Tuhan di atas manusia. Beritahukan itu kepada hamba-Mu. Saudara, di drop pengetahuan Tuhan. Jebret. Daniel berkata, Baginda, saya memang tidak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Nah, saya deh sebutkan mimpi Baginda gini. Artinya gini. Wih, Baginda senang. Hebat, itu namanya revelation, pewahyuan. Daniel belajar, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia berikan pewahyuan. Saudara, mungkin ada sesuatu yang sedang menghadapi hari ini yang memang belum pernah kau pelajari. Kau dipelajari, terjadi aja belum pernah. Baru fresh from the oven, baru kemarin. Aku nggak tahu. Ada fungsi roh kita, yaitu mendapatkan ilham. Saudara, masuk dalam kamar, serahkan kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Nanti tiba-tiba Tuhan drop pewahyuan, jebret yang ini. Dan ketika kau dapatkan, kau mendapatkan jalan keluar. Ada yang sedang butuh hari-hari ini? Ke kanan udah gak bisa, ke kiri sudah gak bisa, ke depan gak bisa, ke belakang gak bisa. Kemudian muncul kata bunuh diri. Saya mau beritahu kepada saudara, ketika kau mendongak ke atas, masih ada jalan keluar. Ya kan? Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu fungsi roh kita untuk bisa mendapatkan ilham di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya kalau itu menjadi bagian hidup kita, betapa pentingnya kita ngurusi bagian apapun. Yang terakhir, yang ketiga, bagian daripada fungsi yang di dalam ini adalah hati nurani. Kita mengenal di Indonesia ada satu bagian dari pemerintahan namanya KPK. KPK itu singkatannya Komisi Pemberantasan Korupsi. Harusnya kan dia memberantas korupsi kan, tetapi didapati bahwa bagian dari mereka ada yang masih dapat suap, ada yang masih melakukan korupsi. Jadi memberantas korupsi di dalam anggota pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena hati nurani, saudara. Hati nuraninya itu tumpul, ya. Sikat aja, gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Gak bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, yang bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, anak Tuhan diinstal sesuatu dalam hidup kita, sesuatu yang baik, ya. Sehingga kita bisa belajar sesuatu yang baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita menjadi tumpul hati nurani kita. Tuhan sering berbicara melalui hati nurani. Dalam pelajaran mengenal atau mendengar suara Tuhan, salah satu cara Tuhan berbicara kepada anaknya melalui hati nuraninya, melalui manusia rohnya. Dan kalau saudara mengikuti di dalamnya, saudara akan
akan terlatih menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah dicobai loh di atas gunung. Ya, maksud saya ketika dia habis berpuasa. Yang pertama, dia dicobai karena lapar. Dia berkata, apa? Ubah batu menjadi. Sebab iblis tahu lapar. Orang lapar perlu mobil nggak? Tuhan Yesus tidak dicobai. Kamu mau sepeda motor atau Alphard? Lapar. Iblis itu tahu, saudara. Kapan saudara butuh ini, kapan saudara butuh itu. Nah, yang dicobai sesuatu yang saudara sedang butuhkan. Tetapi Tuhan Yesus itu cerdas hati nuraninya. Amin. Dia berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Keren ya. Kalau saudara sedang menghadapi itu, firman yang saudara baca, firman yang saudara renungkan, itu tiba-tiba akan berbicara dalam hati nuranimu. Makanya jangan berhenti baca firman. Makanya jangan berhenti berdoa. Makanya jangan berhenti kebaktian. Supaya apa? Supaya rohnya cerdas ketika dihadapkan kepada kebutuhanmu, saudara. Disuruh milih, saudara memilih firman Tuhan itu. Karena hati nurani kita cerdas. Amin. Dibawa tuh ke pembungan bait Allah. Kenapa bait Allah? Kenapa enggak Decivil Public School? Hah? Karena pada saat itu tempat yang paling ramai itu bait Allah. Orang Israel itu suka beribadah. Dicobai. Apa itu? Supaya bisa entertain, supaya bisa produce keahliannya. Coba jatuhkan, pasti nanti kamu akan ditatang oleh malaikat Tuhan. Iblis Tuhan tak berkata, maksudnya jatuh pakai mana? Kepala dulu, tangan dulu, kaki dulu. Tuhan Yesus nggak mau ngobrol sama iblis, saudara. Nggak mau. Langsung dia berkata, jangan cobain dong. Kenapa? Cerdas. Nurani. Banyak anak Tuhan kurang cerdas, sehingga gagal di tengah jalan imannya. Kasih ayat 1 Timotius pasalnya yang pertama. Kayaknya kalau pakai ayat rodok mantap ya saudara ya. Kalau enggak tuh saudara, bener sih gitu. 1 Timotius 1 ayat 18, pelan-pelan. Tugas ini kuberikan kepada siapa? Timotius ya. Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Semua kita terima nubuatan juga. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang apa? Yang baik dengan apa? Iman dan hati nurani. Ya. Ayat 19-nya ada nggak ya Bu ya? Nggak ada ya. Ayat itu ayat 18. Ayat 19-nya berkata begini. Barang beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa? Kandas. Saudara mau hebat kayak apapun ya, tapi kalau kau tidak belajar hati nurani, saya berkata kepada saudara, kalau memang game, saudara tahu game? Kalau game itu memang bisa membuat hidup rohanimu maju, mainlah game sebanyak-banyaknya. Ya, kalau saudara berjudi, kalau memang judi itu membuat hati nuranimu menjadi lebih hebat, teruslah berjudi. Kalau hobimu apa? Mancing, main musik. Kalau hobimu itu bisa membuat hati nuranimu itu menjadi tambah kuat, lakukan hobimu sebanyak-banyak. Ya, saya kadang gemes melihat orang yang bisa nonton film 2 jam di bioskop tidak keluar masuk. Sementara kalau firman Tuhan disampaikan 30 menit, 45 menit,
keluar kencing masuk, keluar masuk, keluar topel masuk gitu ya. Saudara, di sini kan tidak ada ya. Tadi juga duduk aja di sini saudara. Cuma saya nggak tahu sih saudara. Tapi di luar sana tuh banyak saudara. Firman tuh di samping kan, apalagi pendetanya kecil hitam saudara. Tetapi kalau memang itu tidak membuat saudara itu kuat hati nuranimu saudara, belajar lagi, datang lagi, sembah Tuhan lagi, daripada game 1 jam saudara nyembah Tuhan, haleluya. Saya tulis di Facebook saya, ayo kita itu berbahasa roh lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Loh, kalau berbahasa roh di tengah kumpulan gini ya nggak apa-apa, tapi kalau di kumpulan komunitas yang lain mungkin saudara dianggap aneh. Tetapi kalau saudara sendirian di rumah, masa nggak ada orang, lagi sebal, lagi jengkel, lagi marah, saudara bahasa roh. Pak, saya belum dapat, minta saudara. Oh, di komunitas seperti begini kok sampai nggak dapat bahasa roh. Bahasa roh itu apa toh Pak? Itu salah satu tanda bahwa saudara mendapatkan baptisan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara, saya tidak anti buat saudara akan berbahasa. Kalau di sini saudara bebas bahasa roh aja, karena fungsi bahasa roh salah satunya menguatkan hidup kita, menguatkan batin kita. Lagi susah, lagi jengkel sama istri, lagi jengkel sama suami, lagi jengkel sama bos, saudara nggak bisa bekerja bagus. Saudara, bahasa roh akan menguatkan. Tiba-tiba Tuhan memberikan refresh dalam hidup kita. Aduh, bagus ya. Paulus bilang gini, aku berbahasa roh jauh lebih banyak loh dari kamu. Paulus saja bahasa rohnya banyak kok. Apalagi kita, saudara. Harusnya kita coba. Padahal kan, coba. Berapa banyak yang sudah terima baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh? Kata gini, begitu banyaknya saudara ya. Itu nular loh saudara, nular. Apalagi kalau song leader berkata, mari kita menyembah Dia, jangan sembah kau baik, kau terlalu baik, kau amat baik, sungguh sangat baik. Wah, udah habis. Kalau sungguh amat baik, ditambah amatnya 2 ribu, sungguh amat baik, sudah mentok. Tapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, nyembah dalam bahasa roh, Allah masyarakat bisa nangis loh tiba-tiba. Kenapa? Karena yang tidak terungkapkan keluar. Ya, sebagai seorang pengemudi setiap hari saudara, saya lebih banyak sepinya daripada ramenya. Maksud saya gitu, lebih banyak saya diemnya daripada saya ngomongnya. Karena apa? Biasa yang kita sebut itu VIP person. Kalau sudah VIP, itu nggak mau diajak ngomong. Begitu masuk duduk, dia buka komputer, laptop, pokoknya harus sepi. Saya pernah naik mobilnya itu sedikit gelodakan, saudara. Itu kan sudah tua ya, Rea. Oh, ya berisik kan, mobilnya berisik. Dia berkata, ini mobil apa sih? Audi Q7. Saya berkata gitu, berisik amat katanya. Saya bayar supaya tidak berisik. Waduh, mau gigit jari saudara, bukan mobil kita. Apalagi yang VVIP, red, cuma hello sir, udah. Kemudian thank you sir, hello sir pada waktu dia masuk, thank you sir ketika dia keluar. Saudara tahu, bisa berjalan 40 menit, ngantuk saudara. Wah, permen, gula darah naik. Bagaimana mengatasinya saudara? Bahasa roh kalau nggak bisa, ya, gitu. Terus tiba-tiba muncul, wah kamu tuh mirip Paulus ya, gitu. Apa? Berbahasa roh lebih banyak dari. Bukan karena itu, karena situasi saudara, ngantuk saudara. Kita nggak tahu si driver yang lain, Pak Iwan tuh nggak pernah ngantuk, tidak pernah ngantuk. Apalagi Iwan begitu pegang kemudi langsung ngantuk dia. Orang tidurnya malam, sampai jam malam masih mengerjakan tugas. Pagi-pagi udah jalan, saudara. Sudah, berkasa. Ibu-ibu di rumah sering sepi ya. Suami pulang-pulang, ketika ditanya pulang jam berapa marah lagi. Udah gak ada pengharapan. Salah kawin kali. Saudara bahasa roh. Nanti tiba-tiba belas kasihanmu atas suamimu muncul.
belas kasihanmu atas istrimu muncul. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan dia, oh tiba-tiba diganti dengan wajah pengorbanan. Luar biasa. Loh, bapak-bapak itu nggak pulang ke rumah kita cari apa? Cari uang ke siapa? Istri kita, men. Saudara, salah curiga. Nggak pernah pulang, nggak pernah perhatian, nggak pernah dibelai. Intan semangkok, emas gelondongan, sudah banyak sekali. Saudara, ini dikasih Tuhan. Hati nurani harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, orang benar itu tanpa hati nurani imannya bisa kandas. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandas imannya. Jangan sampai kandas ya. Selesai aja deh. Kasih satu cerita aja sekali, kemudian saya tutup. Kalau saudara baca nanti di 1 Raja-Raja pasal yang ke-13, itu ada seorang nabi yang diutus, ya, dari Yehuda. Dia diutus ke satu tempat namanya Betel, karena dia harus menegur seorang raja namanya Yerobeam. Yerobeam ini melakukan sesuatu yang kemudian ditegur. Marah dia. Nabi ini kan nabi terkenal karena nabi desa, nggak pernah bikin seminar, nggak pernah update status, saudara ya. Tapi diutus tuh nabi itu. Raja salah, gitu ya. Si raja nggak bertobat, malah dia nyuruh orang untuk menghabisi dia. Tapi mujizat terjadi. Ketika mau dihabisi, jadi patung, gitu. Dia tidak jadi patung. Saudara yang dikasih Tuhan, ya si abdi dari raja itu kalau saudara suruh begini terus 1 jam kuat nggak saudara? Terus gitu, nggak bisa gerak. Dia minta belas kasihan, tolong dong didoakan supaya bisa balik lagi. Dan didoakan. Ketika didoakan, baliklah dia. Tetapi si raja tetap dia nggak mau bertobat. Ya, akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, ya kerajaannya sih memang pecah. Ya, cuma abdi yang muda ini, dia dipesan Tuhan, nggak boleh makan, nggak boleh minum di situ, nggak boleh balik lagi lewat jalan yang ada, langsung pulang. Katanya begini. Si raja ini nggak bisa memenuhi permintaan yang disampaikan. Dia berkata, udahlah kita makan minum deh. Kain tertende, terima kasih sudah mengembalikan si abdiku itu untuk kembali menjadi normal. Ayo makan minum, kemudian silakan kamu pergi. Dia berkata, nggak mau, setengah kerajaan diberikan pun aku tidak akan terima. Nabi Ciami nggak saudara? Nabi Ciami nggak tergoreh ke apapun, dia tinggalkan. Nah, di dalam perjalanan dia pulang ke tempatnya, ada nabi tua. Nabi tua mendengar cerita tentang itu. Dia berkata kepada abdinya, tolong kasih tahu kepada anaknya, kasih tahu supaya abdi itu nanti mau muncul, mau mampir ke rumah. Nggak mau, saudara. Ya, didatangi oleh si nabi tua. Nabi tua berkata begini, nabi kecil, nabi muda, aku nabi tua. Tuhan berbicara kepadaku supaya kamu mampir ke rumahku untuk makan dan minum, makan roti, minum air, kemudian kamu silakan boleh pergi. Karena si nabi tua ini melihat hebat banget, nabi muda ya. Ada orang nunjuk langsung kaku. Hati-hati, jangan nunjuk Pak Iwan. Zat, gak bisa balik, saudara. Saya suka nunjuk hamba Tuhan ya Allah. Harus minta berkat mengalir dalam hidup. Karena ini nabi senior, padahal Tuhan tidak ngomong. Tapi karena dia berkata, aku ini nabi tua, nabi kayak kamu. Tuhan bicara tadi malam supaya kamu mampir ke rumahku. Habis itu kamu makan minum dan pulang. Padahal bohong. Si nabi muda ini, dia tidak taat. Hati nuraninya tidak berfungsi dengan baik, saudara. Karena yang manggil nabi tua sungkan, makanya dia mampir.
Dia makan, dia minum. Pendek cerita, setelah makan minum, dia pulang diterkam singa. Gara-gara apa? Hati nuraninya tidak dilatih dengan baik. Semua kita diberi talenta oleh Tuhan, tetapi mari kita belajar memperhatikan hati nurani kita. Ya, halo, saudara nggak yakin? Kalau hati nuranimu tidak saudara latih, pasti akan banyak tertipu. Ya, berapa banyak di antara kita hamba-hamba Tuhan yang juga ditipu karena kurang melatih hati nurani. Selesai. Kesimpulan saya, mari kita pertajam manusia rohani kita, karena itu akan sanggup mengendalikan tubuh dan jiwa kita. Saudara yang diberkati Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, ilham yang datang daripada Tuhan, hati nurani yang kuat, itu akan kita buat kalau kita ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Selesai. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Ada lagu bagus yang berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Hari ini kan kita temanya Tuhan Yesus baik, dari bagus ya. Itu menjadikan kekaguman buat kita. Tapi saya mau hari ini kita kagum melalui roh kita, ya, roh yang kagum kepada Tuhan. Dan saya ingin berdoa buat saudara sekalian, supaya manusia batiniah kita tidak menjadi tumpul, tapi kita boleh diperbaharui dari waktu ke waktu. Haleluya. Kau sungguh indah, ada hanya sungguh menakjubkan. Haleluya. Sungguh ajaib ini lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselangi, kasihmu yang tak terduga. Mari kita undang bangkit berdiri semua. Mulia dan berkuasa hormat agar Engkau. Amin. Hormat agar Engkau. Saudara baca kitab Daniel. Daniel itu adalah salah satu orang pandai yang dipakai untuk boleh membantu raja pada waktu itu. Ada 120 wakil raja yang dipekerjakan untuk kerajaan Babel. Tapi Daniel ini menyolong, saudara. Kepandaiannya, kepintarannya jauh melebihi yang lain. Bahkan dicari kesalahannya, namanya juga kompetisi, saudara ya. Dicari kesalahannya supaya jatuh, saudara. Tapi tidak ada satupun yang dijumpai. Sampai bahkan yang terakhir, yang dicari salahnya adalah mengenai imannya, manusia batiniah. Tapi Alkitab mencatat dia punya roh yang berbeda. Namanya excellent spirit, roh yang excellent. Karena tidak dijumpai, yang dijumpai adalah dia orang yang suka mencari Tuhan. Yang dijumpai adalah dia orang yang setia kepada Tuhan. Yang dijumpai adalah dia seorang yang punya integritas dengan Tuhan.
Kalau hari ini Tuhan menyelidiki hidup kita, apakah dia mendapati roh yang kuat? Atau hanya tubuhmu dan jiwamu yang kuat? Saya ingin kita kagum kepada dia, karena dia memberi roh yang kuat dalam hidup kita. Amin, saudara. Kau berkata, aku lemah Tuhan. Aku lemah, aku gak pernah ngulik Kau, aku gak pernah mencari Kau, aku gak pernah bersekutu dengan Kau, aku gak pernah baca Alkitab, aku gak pernah berdoa lagi, aku tidak peduli dengan itu sebab hatiku kecewa. Bapak Ibu, kalau kau mendengar firman Tuhan hari ini, buka hatimu, karena yang di dalam jauh lebih kuat, jauh lebih penting dari yang di luar kita. Percayalah, ketika kita mengalami itu, akan mengalami kebahagiaan di hadapan. Tundukkan kepalamu di hadapan. Kami kagumi Engkau Tuhan, Tuhan yang tidak berhenti untuk terus mendesak kami, untuk kami memperhatikan manusia hati kami. Ampuni kami kalau kami tidak mampu, karena memang hanya Engkau yang memberi kemampuan. Namamu berdoa, seluruh umatmu di tempat ini, bahkan semua kami yang sudah mendengar firman-Mu, baik yang di dalam maupun di luar sana, kembali Kau berikan kerinduan untuk memperhatikan manusia rohani. Karena kami tahu hanya dengan roh kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Hanya dengan roh kami akan menerima rema, pewahyuan, ilham roh yang baru mengatasi segala tantangan kami. Dan dengan roh-Mu Tuhan, kami bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Hati nurani kami menjadi semakin terlatih. Hati kami tenang karena kami tahu Tuhan, Kau sumber dari kekuatan roh kami. Hamba-Mu berdoa, Kau menjamah setiap hati kami pada saat ini. Terpuji nama di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan, mari beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Selamat untuk membangun roh-Mu. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kita semua pagi hari sudah berkati. Haleluya. Terima kasih Pak Bapak Saryono untuk firman-Nya pagi hari ini. Kami sangat berkati. Kadang-kadang roh saya juga lemah ya. Saya tidak kuat menjalani kekuatan saya sendiri ya. Maka saya selalu berdoa, saya minta pimpinan Roh Kudus selalu setiap saat. Saya mengucapkan sekali lagi untuk Indra dan Mimi untuk kemarin congratulations ya buat baptisnya. Terus dalam Tuhan, ya Roh Kudus memimpin kalian. Kita ada sedikit pengumuman untuk CKI Penuai Wulungkong, itu akan diadakan untuk 14 September, 2 minggu depan, next week. Jamnya jam 1. Adresnya tempatnya di 2/129 Jardine Street, dari Meadow. Untuk kalian yang mau bersama-sama mengikuti ibadah ini, silakan hubungi Pastor Doni Sunajo. Dan mari kita terus doakan untuk Penuai Wulungkong ini. Ya, saya percaya Tuhan akan membuka jalan untuk semua ini, kayak Penuai Wulungkong, di mana Tuhan akan membawa jiwa-jiwa baru kepada Penuai Wulungkong ini. Mari kita terus doakan untuk ibadah ini. Dan untuk Kids Fair akan diadakan tanggal 22 September, itu sekitar 2 minggu lebih ya. Akan diadakan di tempat ini, jamnya jam 2 sampai jam 5.
siang. Mari kita terus doakan buat semua panitia yang sudah tangan untuk menjalani Kisper ini. Saya percaya Tuhan akan menjamah anak-anak yang masih belum kenal maupun juga untuk orang tuanya. Mari kita terus doakan untuk Kisper ini akan datang. Sekian untuk CKI News. Different Love, mari kita offering yang terbaik. Untuk yang mau transfer silakan ke Indonesian Christian Fellowship National Bank PSB 082332 account 8359400914. Dan untuk dana mission untuk gerakan hatinya silakan bisa transfer ke atas nama Jire PSB 062439 account 10978688. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, ucap syukur dan terima kasih pagi hari ini di mana bisa berkumpul bersama-sama ibadah pagi hari ini ya Bapa. Panjang yang sudah Kau ciptakan buat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar kami terus berjalan dengan mengikuti sesuai dengan Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Karena kami tidak mampu ya Bapak berjalan sendiri. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Terus dan Bu Ini sudah melayani tempat ini. Memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat-hikmat baru ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Buat satu minggu ini Kau sudah menuntut setiap keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah kami terima ya Bapak. Ingatnya kami akan membawa persembahan kami ya Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan, persembahan kasih. Terima kasih ya Bapak. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sungguh Kau terus beracara di tengah-tengah kami, sehingga kami pulang boleh terus memperjuangkan manusia batiniah kami, karena kami tahu ada sesuatu yang penting yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami, supaya kami lebih mudah mengasihi daripada membenci, supaya hal-hal yang baik itu lebih mudah kami kerjakan daripada hal-hal yang tidak baik, sebab Kau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Hamba-Mu berdoa, Kau Yehova Jireh kami, tidak ada kemiskinan di tengah-tengah kami, Kau akan mencukupkan segala sesuatu sesuai dengan kasih setia-Mu Tuhan. Sekarang tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami Tuhan. Bapak Ibu buka hati, kedangkan tangan di hadapan Tuhan, pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata sekali lagi yuk, beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Oh sedikit. Tak kasih maaf dong. Tapi saya salah, minuman. Jadi harusnya madu ya. Jadi apa namanya? Happy birthday